Selamat pagi, Shalom, pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Paskah kelima. Saudara, Paskah artinya Yesus Kristus yang bangkit menjadi batu penjuru. Peristiwa Yesus disalibkan di sebelah penjahat dan perampok menjadi batu sandungan, karena Yesus dipandang sama sebagai pelaku kejahatan. Demikian juga peristiwa kematiannya menjadi batu sandungan bagi para murid yang mengharapkan menjadi Perdana Menteri apabila Yesus menjadi Raja. Rasul Petrus pernah menjadi batu sandungan karena menyangkal 3 kali, dan setelah bertobat, ia menuliskan tentang Yesus yang bangkit sebagai batu penjuru gereja. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Pada ibadah Minggu Paskah kelima hari ini mengangkat tema Yesus Kristus batu penjuru gereja yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Gultom. Jemaat yang Tuhan kasihi, adakah situasi pandemi saat ini membuat saudara bersungut-sungut dan menjadi batu sandungan untuk datang beribadah kepada Tuhan? Mari saudara, buanglah batu sandungan itu dan segera ganti dengan batu penjuru, yaitu Yesus yang bangkit dan hidup dalam hati kita. Jemaat, kami undang untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan kedua, Batu Penjuru Gereja. Bapak Ibu warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, mari kita memulai kebaktian Paskah 5 ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kristus yang bangkit besertamu. Bapak Ibu dengarlah nat introitus yang diambil dari Mazmur 118 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan nat introitus, mari kita sambut dengan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 105, bait pertama dan ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, perintah ini tidak dapat kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam dosa yang menimbulkan segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, iri hati, dan perbuatan-perbuatan kedagingan yang tidak berkenan di mata Allah. Kepada kita yang dengan rendah hati mengakui dosa dan memohon belas kasihan Allah, dengarkanlah firman-Nya. Sebab Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
1 Petrus 3 ayat 18. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari, dengan rasa sesal dan malu, kita menghadap tahta kemuliaan Allah dan mengakui dosa-dosa kita dalam doa. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Firman-Mu mengingatkan kami yang sering mengabaikan tugas untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan semangat kami, khususnya di tengah situasi hidup yang berat dan pada masa pandemi COVID-19 ini, agar terus dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Mampukanlah kami dalam bimbingan Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Amin. Jemaat tetap dalam keadaan berdiri, kita menyambut doa pengampunan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38, bait 3 dan keempat, telah kutemukan dasar kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kita dalam keadaan berdiri dan sebagai bagian dari jemaat yang kudus dan am, marilah kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan keempat, tak kita menyerahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk kita sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman ini, dan kiranya kita menjadi tanah yang baik atas setiap benih firman yang akan kita baca dan dengarkan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena di tengah-tengah masa pandemi ini, meski kami dipisahkan oleh jarak dan tempat, tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir dalam ruang-ruang ibadah, di rumah-rumah kami masing-masing. Rumah-rumah menjadi gereja-gereja Tuhan yang tetap berdiri kokoh karena ada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang percaya yang memanggil nama Tuhan. Dan disitulah mesbah Tuhan berdiri. Disitulah kekudusan Tuhan dinyatakan. Disitulah berkat Tuhan diperintahkan buat kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Dan siapkan hati kami untuk kami menjadi tanah yang baik atas setiap benih firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Salam kangen buat kita semua. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita mengambil Alkitab kita
kita membaca dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tema kita hari ini Minggu 2 Mei 2021, Yesus Kristus, batu penjuru gereja. Sudah semua ambil Alkitabnya, mari kita perhatikan dan simak bersama-sama. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, latar belakang dari kitab surat 1 Petrus adalah Petrus menuliskan suratnya ini kepada orang-orang pendatang. Pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat 11 dikatakan Petrus menuliskan surat itu kepada orang-orang pendatang, kepada para perantau, orang-orang yang tidak punya jaminan keamanan ataupun jaminan ekonomi di satu tempat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gereja yang dimana Petrus menulis itu terdiri dari orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Mereka mengalami tekanan sosial, penderitaan yang hebat dari dua pihak. Ya. Apa saja pihak yang menekan mereka? Yang pertama adalah mereka ditekan oleh pemerintah Romawi. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
jemaat perdana dimulai, mereka adalah kelompok yang kecil. Ya. Dan orang-orang Romawi atau pemerintah Romawi, ya, dalam satu referensi atau literatur dikatakan mereka mengutus mata-mata untuk mengikuti orang-orang Kristen. Umumnya orang-orang Kristen beribadah di gua-gua atau katakombe, ya. Dan mereka memata-matai orang Kristen, dan oleh karena dilihat dari jarak jauh, ketika mereka melakukan perjamuan, ya, mata-mata itu mendengar bahwa orang Kristen itu suka minum darah dan makan daging, ya. Sehingga muncullah hoaks di tengah mereka bahwa orang-orang Kristen itu, ya, orang-orang yang kanibal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka juga menemukan bahwa orang-orang Kristen itu tidak menyembah kaisar karena mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu membuat pemerintah Romawi begitu mencurigai orang Kristen pada masa itu. Bahkan mereka menuduh orang Kristen itu antisosial. Maksudnya adalah ketika budaya Romawi, ya, budaya Romawi itu begitu suka dengan kekerasan, ya. Bapak Ibu, satu ketika saya memang dapat kesempatan untuk pergi ke kota Roma, ya. Di sana ada sisa-sisa peninggalan bagaimana mereka ada kolesium dan amfiteater, ya, di mana kalau Bapak Ibu mengikuti ada kisah gladiator, ya. Satu pertarungan antara manusia dengan macan. Budaya Romawi begitu suka dengan kekerasan, dengan darah, ya. Dan mereka menganggap itulah budaya yang tertinggi. Tetapi orang Kristen pada masa itu tidak suka dengan budaya itu. Mereka menganggap bahwa budaya Romawi merupakan budaya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sampai pada satu titik orang Romawi akhirnya menangkap Petrus dan akhirnya menghukum dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah orang Romawi menganggap orang Kristen itu adalah batu sandungan. Orang Kristen itu tidak cocok untuk hidup bersama-sama dengan orang Romawi, baik di kota Roma ataupun di daerah-daerah jajahan yang lain. Sebabnya mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen itu adalah batu sandungan. Orang-orang Kristen itu adalah penghambat untuk kemajuan daripada kota Roma. Pihak yang kedua yang menekan orang Kristen adalah orang-orang Yahudi non-Kristen. Nah, ini juga, ya. Kita tahu Bapak Ibu, orang Yahudi itu orang yang begitu bangga bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka begitu bangga bahwa mereka adalah orang-orang daripada keturunan daripada Abraham, dan mereka menganggap bahwa orang Kristen dari suku bangsa yang lain adalah kelas yang lebih rendah. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen di mana Petrus melayani adalah orang-orang yang menjadi batu buangan. Ya. Orang-orang yang menjadi batu sandungan untuk tradisi Yahudi dikembangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa kelompok Yesus adalah kelompok yang gagal. Kenapa kelompok yang gagal? Orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam kelompok daripada Yesus pada masa itu ada Petrus yang gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ada Yudas, muridnya sendiri, yang menjual dia dengan 30 keping perak untuk Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya orang Yahudi menilai orang-orang Kristen adalah batu sandungan. Mereka adalah batu buangan yang tidak cocok untuk pembangunan daripada tradisi Yudaisme pada masa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
saya kira ya, tekanan dari dunia dan tekanan dari dalam itu selalu ada dalam setiap zaman di gereja. Setiap zaman gereja selalu ada tantangan dari dunia dan dari dalam sendiri. Kekristenan hari ini pun kita berhadapan dengan tekanan itu. Bagaimana orang Kristen hari ini, gereja-gereja pada Tuhan hari ini berhadapan dengan dunia. Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang marak dengan LGBT. Ya. Hari-hari ini dunia sedang marak dengan gaya hidup bebas. Ya. Beberapa gereja sudah membuat satu seminar tentang poliamori. Bapak Ibu mungkin istilahnya masih aneh. Tapi poliamori itu sebuah budaya yang terus dikembangkan untuk mengatakan bahwa perkawinan itu nggak usah lagi monogami. Ya. Bahkan ya, kalau kita berada dalam satu bisnis, ya, ada istilah namanya H3. Apa itu H3? Ya, orang-orang bisnis tahu bahwa H3 itu ya carinya yang halal. Tapi kalau nggak ketemu halal, haram pun ya hantam terus. Artinya apa? Segala cara dibuat untuk tetap mempertahankan bisnis mereka hari-hari ini. Inilah tantangan dunia yang mungkin saja sudah masuk dalam budaya orang-orang Kristen ataupun masuk dalam gereja. Ini tantangan dari luar. Lalu apa yang menjadi tantangan dari dalam gereja pada hari ini? Tantangan gereja dari dalam pada hari-hari ini adalah ajaran-ajaran sesat. Ada banyak gereja yang mengajarkan teologi sukses. Ada banyak warga jemaat yang masih dikunjungi oleh saksi-saksi Yehova. Ada Christian Science, bahkan gereja sekarang dikelola dengan manajemen bisnis. Cara untuk mengelola gereja sama dengan cara untuk mengelola perusahaan. Pertumbuhan gereja diukur dengan jumlah jemaat, jumlah persembahan, jumlah viewer yang ada di tengah-tengah media hari-hari ini. Itulah tantangan dari dalam. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus ketika jemaat yang dilayani itu dihadapkan dengan tekanan dari pemerintah Romawi dan juga dari dalam sendiri, yaitu orang-orang Yahudi non-Kristen itu, Rasul Paulus mengingatkan satu hal penting. Rasul Petrus mengatakan bahwa kalian adalah bangsa terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, dikhususkan untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah telah memilih kalian dan juga kita hari ini, memanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gilang gemilang, dengan maksud supaya kita menyebarkan berita tentang perbuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengingatkan jemaat untuk menyadari identitasnya bahwa mereka adalah bangsa terpilih, umat pilihan Tuhan. Dan Petrus memakai ya satu perumpamaan ya dengan bayi dan juga ahli bangunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, maka kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Tidak boleh sama dengan gaya orang berbisnis di tengah-tengah dunia ini. Tidak boleh sama gaya bekerja kita seperti orang-orang dunia. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus punya etos kerja yang lebih produktif meski berada di tengah-tengah pandemi. Dan orang Kristen juga punya kepekaan bagaimana kita mengintrospeksi diri supaya jangan sampai di dalam kekristenan kita mengalami keracunan atau kita saling membuat batu sandungan di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya salah satu ayat referensi dari 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kamu adalah bangsa terpilih adalah
Yesaya pasal 40 ayat 20 sampai 21. Mari kita lihat bagian ini ya. Kenapa 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu dikaitkan dengan Yesaya pasal 43 ayat 20 sampai 21? Saya membaca sebagian saja dari bahasa Indonesia masa kini. Sebab aku Tuhan memberi minum kepada umat pilihanku. Merekalah bangsa yang kubentuk dari diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesaya pasal 40 sampai 48 adalah satu masa di mana orang-orang Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara, apa ide dari pembuangan itu sesungguhnya? Kenapa Tuhan membuang umat Allah, umat pilihannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya umat pilihan Allah itu dalam pembuangan lakukan introspeksi diri. Apakah mereka punya perbedaan dengan orang-orang yang ada di dalam pembuangan atau di Babel atau di Kanaan? Kalau mereka punya perbedaan, maka Tuhan akan mengambil mereka kembali untuk dikhususkan. Ya. Tetapi kalau mereka merasa bahwa hidup mereka kira-kira hampir mirip atau sama dengan umat berada dalam pembuangan itu, artinya tidak ada sesuatu yang istimewa atas diri umat. Ide dari pembuangan adalah menyadarkan umat pilihan apakah mereka punya perbedaan atau memang sudah sama dengan orang-orang dunia saat ini. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mereka sama dengan dunia ini, maka layaklah mereka memang terus dalam pembuangan. Karena mereka tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi ketika mereka di dalam pembuangan bertobat, berseru-seru kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan mendengar dan akan menyelamatkan mereka, mengambil mereka, memanggil pulang umat-umat pilihan, dipersatukan dari umat-umat yang terserak untuk mereka kembali menyembah Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah ciri daripada umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disebabnya hari-hari ini meskipun kondisi ekonomi kita, tekanan-tekanan pekerjaan kita semakin hari semakin berat, ingatlah bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Ingatlah kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan kekhususan, keistimewaan yang harus terus-menerus kita pelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Petrus memakai satu perumpamaan umat pilihan dengan dua hal. Yang pertama, Petrus memakai perumpamaan bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Yang kedua adalah Petrus memakai ahli bangunan yang cerdas atau cerdik, sehingga ahli bangunan itu bisa membedakan mana batu-batu menjadi penjuru dan mana batu-batu yang menjadi batu buangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dalam persiapan berefleksi kenapa Petrus memakai ilustrasi bayi yang baru lahir atau bayi untuk menjadi umat pilihan. Saudara, kalau kita membaca satu bagian dalam Matius pasal 18 ayat 3, ketika Yesus bercakap-cakap di antara para murid-murid siapa yang terbesar, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini,
maka kamu tidak menjadi bagian umat Allah, kerajaan Allah. Ya. Ciri daripada seorang anak atau seorang bayi adalah ketulusannya, kesetiaannya untuk menuntut sesuatu yang murni dan yang rohani. Dan dengan demikian bayi itu menjadi bertumbuh dan mengalami keselamatan. Demikian juga ketika Petrus mengambil ilustrasi tukang atau ahli bangunan. Serupanya ahli bangunan ini ada dua macam. Ada ahli bangunan yang cerdas, yang cerdik, tapi ada juga ahli bangunan yang licik. Saudara, pemerintah Romawi yang menolak daripada orang-orang Kristen ini termaksud ahli bangunan yang licik. Orang-orang Yahudi yang menjadi non-Kristen, yang menolak orang Kristen, yang menganggap bahwa orang Kristen adalah batu sandungan, mereka adalah ahli bangunan yang licik. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli bangunan yang cerdas, yang cerdik, dia dapat bisa membedakan mana batu penjuru, mana batu buangan. Orang-orang Romawi menolak Yesus dan menjadikan Yesus sebagai batu buangan. Orang-orang Yahudi menolak Yesus dan menganggap bahwa Yesus adalah batu buangan. Tetapi orang Kristen, orang percaya, meskipun melihat Yesus disalibkan itu, penyaliban Yesus bukan menjadi batu sandungan atas orang percaya. Bukan bermakna kekalahan, tetapi bermakna kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, bahwa mereka telah diselamatkan dan mereka memiliki status baru sebagai umat pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari kita pelihara identitas kita sebagai umat pilihan di tengah-tengah masa pandemi ini. Sudah ada 3 refleksi yang mau saya sampaikan yang menjadi berkat buat saya, dan kiranya ini juga menjadi berkat buat Bapak Ibu di rumah. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, sadarlah dan terus pelihara identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Meskipun resiko kita hadapi untuk menjaga kekudusan hidup dengan berbeda di tengah-tengah dunia ini, yakinlah bahwa kita sudah memiliki teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Meski dianggap batu buangan, meski dianggap sebagai kegagalan, tetapi Yesus Kristus tetap membuktikan bahwa dirinya adalah batu penjuru. Yesus dicaci, bahkan kematian sekalipun tidak memudarkan panggilannya sebagai batu penjuru. Mari saya mendorong kita, warga jemaat di Petra Pondok Pucung, mari teruskan panggilan kita sebagai umat pilihan, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan panggilan pekerjaan kita, bahkan di setiap area-area kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus mengingatkan, 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kenapa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Apapun tantangan kita, Yesus Kristus telah menjadi teladan sempurna buat kita. Dan Yesus Kristus akan tetap menguatkan kita. Saudara, refleksi saya dalam bagian ini yang kedua adalah, kalau kita pernah
menjadi batu sandungan buat orang lain. Sama seperti Petrus menyangkal diri 3 kali. Sama seperti Yudas yang menjual Yesus. Ya, mungkin dosa kita tidak seberat Yudas. Atau mungkin di antara Bapak Ibu pernah berkata, dosa saya lebih berat dari Yudas. Tapi ingatlah bahwa setiap kejatuhan manusia selalu ada maksud untuk kita memahami betapa besar anugerah pengampunan buat kita. Mari kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bawa kegagalanmu kepada Tuhan. Bawa segala penderitaanmu kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita. Petrus yang menyangkal diri 3 kali. Tuhan tidak pernah korek-korek dosanya. Tuhan Yesus hanya berkata, apakah engkau mengasihani aku? Apakah engkau mengasihiku? Dan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak pernah melihat kegagalan kita. Yesus menginginkan kita untuk melanjutkan perjalanan itu. Melayani dan terus melayani. Setelah bagian yang ketiga yang menjadi berkat buat saya adalah kalau Tuhan sudah memanggil kita menjadi ahli bangunan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah persahabatan kita dengan teman-teman yang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jadilah ahli bangunan yang cerdik, ahli bangunan yang cerdas, yang mempersatukan banyak perbedaan. Kalau kita menjadi ahli bangunan, ada banyak bentuk batu, ada banyak bentuk orang, dan tugas kita adalah menyatukan itu. Bukan memisahkan, bukan membeda-bedakan, tetapi menyatukan itu sehingga pekerjaan Tuhan makin baik, makin diperluas, makin disempurnakan satu dengan yang lain. Saudara, inilah berkat yang saya terima dari firman Tuhan hari ini. Kiranya berkat yang sama Bapak Ibu warga jemaat GKO Petra dapat menikmati kekayaan firman Tuhan hari ini. Saudara, yang pertama adalah mari kita sadari bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Apapun resiko yang kita hadapi, teruskan perjuangan kita untuk tetap bersaksi. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita pernah menjadi batu sandungan, ingat ada anugerah pengampunan yang tersedia buat kita. Kembali kepada Tuhan, mohon kita dipulihkan, dan kita akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Dan yang poin yang ketiga adalah kalau kita dipilih menjadi ahli bangunan. Apakah Bapak Ibu majelis? Apakah Bapak Ibu pengurus komisi? Apakah Bapak Ibu menjadi rohaniwan di tengah-tengah gereja? Mari, tugas kita adalah mempersatukan, melibatkan banyak orang, supaya pekerjaan Tuhan makin hari diperluas ke depan, ke belakang, kanan dan ke kiri, diperluas oleh karena banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kita percaya 3 pesan firman Tuhan ini dapat kita lakukan bersama-sama, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, maupun dalam panggilan-panggilan pelayanan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan kami berdoa sebagai umat pilihan Tuhan, kami dapat menjadi seperti bayi yang menginginkan susu yang murni dan yang rohani. Kami sebagai umat pilihan juga
dapat menjadi batu penjuru untuk kami mempersatukan batu-batu yang lain, orang-orang yang di sekitar kami, untuk kami dapat berjalan bersama, bergandeng tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh juga mau melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang telah diberkati oleh Tuhan, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kita Pendeta Charles Gultom pada pagi hari yang indah ini, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang keempat dan keenam, Batu Penjuru Gereja. Bapak Ibu warga Jemaat GKI Petra Pondok Pucung, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kami rindu kalau Bapak Ibu mau didoakan secara khusus, mari Bapak Ibu kirim SMS dan kirim dalam WA kepada saya atau kepada majelis untuk kita doakan secara khusus. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat menikmati ibadah, menikmati kebersamaan, baik di tengah-tengah keluarga maupun kami sebagai keluarga besar Gereja GKI Petra Pondok Pucung. Meski pandemi ini sudah melewati 1 tahun lebih, kami percaya Engkau tetap memberkati kami melalui ibadah online. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau terus memberikan kami semangat, bahwa ibadah adalah pusat hidup bagi orang percaya. Di dalam ibadahlah kami menemukan solusi-solusi, jawaban-jawaban atas setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang haus akan firman Tuhan, berikan kami hati yang haus akan ibadah, supaya kami menjadi orang-orang yang setia di tengah-tengah zaman ini. Kau tahu, kami akan mendapati satu zaman di mana tidak ada lagi firman Tuhan. Dan sebabnya kami mohon, biar kami bersiap diri untuk kami tetap berpengharapan
di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena gereja kami terus Tuhan berkati. Segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Ada warga jemaat yang memiliki hati untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka semua. Berlipat kali ganda. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka dengan kerukunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa buat warga jemaat yang saat ini dalam pemulihan dari COVID. Beberapa jemaat yang terpapar COVID, kami percaya Tuhan juga pilih mereka untuk mereka menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah keluarga, gereja, dan zaman ini. Tuhan tolonglah ketika mereka dipilih untuk terkena COVID, jauhkan sungut-sungut dari diri mereka. Yakinkan mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan untuk bersaksi. Ada kuasa mujizat yang terus mengalir dari hati dan hidup mereka. Untuk mereka bersaksi, Tuhan hadir dalam setiap penderita COVID. Tuhan hadir atas diri mereka. Berdoa juga buat warga jemaat yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan pulihkan mereka. Engkau nyatakan tanganmu yang kuat dan kuasa itu sehingga ada kuasa mujizat pemulihan di tengah-tengah warga jemaat yang sedang lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan bahwa gereja juga melakukan aksi untuk mengumpulkan diakonia. Oleh karena ada bencana di NTT, NTB dan juga di Jawa Timur. Kami berdoa ya Tuhan, seberapapun persembahan kasih kami, biar Tuhan gerakkan kami untuk belajar memberi, memperhatikan buat warga-warga gereja maupun warga-warga masyarakat yang terdampak oleh karena bencana ini. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja ini untuk dapat bersaksi bahwa Tuhan terus-menerus memberkati gereja ini untuk menjadi berkat buat orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati mereka. Berikan bijaksana untuk menggunakan waktu yang ada, bahkan anak-anak kami yang akan mau naik kelas, SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun SMA ke perguruan tinggi, Tuhan yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, atas bangsa dan negara ini, begitu peduli oleh karena kesehatan, proses vaksin yang terus berjalan kiranya dapat mengurangi penderita COVID dan berkati buat tenaga medis, rumah sakit, seluruh jajaran pemerintah agar terus bergerak, bekerja sama menanggulangi COVID ini. Krisis ekonomi pasti akan dilalui oleh karena kami bergandeng tangan untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kami naikkan doa ini sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang percaya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita menghaturkan persembahan kita ini dengan mengingat pesan dari Rasul Paulus di dalam kitab Kolose 3 ayat 17, demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 216, bait yang pertama dan ketiga, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, marilah saya mengundang kita untuk berdiri, menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu agung dan mulia. Engkau mempersatukan kami di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu. Engkaulah yang senantiasa memberikan curahan berkat yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kini, terimalah persembahan yang kami serahkan dalam ungkapan syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Ajarlah kami untuk terus melayani dan menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan semua orang. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Saudara, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, pada Minggu Paskah 5 ini kita telah mendengar firman Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, imamat rajani. Sebabnya mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus menuntun dan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa pandemi ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.